Oke, adik-adik sekalian, kita masuk pembahasan buku ajar BTA Group tentang transformasi geometri. Ini materi yang enggak terlalu sulit insya Allah ya. Transformasi itu secara bahasa artinya perubahan ya. Jadi transformasi itu sebenarnya bukan khas pelajaran matematika. Ada transformasi sosial, transformasi budaya, transformasi teknologi ya. Nah, transformasi geometri berarti yang ditransformasiin unsur-unsur geometri. Dalam hal ini dua, yaitu titik sama kurva. Jadi apa yang ditransformasi? Titik sama kurva. Nah, sebuah titik ya, kalau titik itu penduduk, nomor KTP-nya berupa koordinat ya. Kalau titik itu kendaraan, nomor mesin atau nomor rangkanya itu koordinat. Jadi koordinat itu identitas sebuah titik ya, jati diri sebuah titik. Nah, transformasi titik itu merubah X, Y menjadi berapa, berapa. Ya berapa Kak? Ya tergantung. Transformasi nanti macam-macam. Ada dilatasi, ada rotasi, ada refleksi, ada translasi, ada transformasi linier ya. Nah, cari berapa berapanya ini, tiap transformasi ada polanya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kurva itu penduduk, nomor KTP-nya berupa apa? Nomor KTP-nya berupa persamaan. Persamaan itu mengandung variabel X sama variabel Y. Oke? Nah, jadi persamaan sebuah kurva nanti ada variabel X, variabel Y. Nanti kalau ditransformasi, semua huruf X pada persamaan awal diubah menjadi apa? Semua variabel Y pada persamaan awal diubah menjadi apa? Jadi apa sama apa? Kalau ini berapa sama berapa? Oke? Terus gimana caranya Kak? Ya caranya macam-macam. Kalau dilatasi, cara mencari apanya, apa pengganti X, apa pengganti Y, itu begini caranya. Kalau refleksi, begini caranya. Kalau dilatasi, begini caranya. Tiap transformasi, cara mencari bentuk pengganti X dan bentuk pengganti Y-nya, ada masing-masing, ada polanya. Ya. Berarti kita pelajari aja sekarang. Berarti nanti kerangka besar dari bab ini adalah transformasinya apa? Transformasinya itu adalah ini yang paling sederhana apa misalnya pergeseran atau translasi. Kalau translasi titik itu gimana cara ngubah X-nya, gimana cara ngubah Y-nya. Kalau kurva gimana cara merubah variabel X, gimana cara merubah variabel Y. Kalau rotasi gimana caranya. Kalau dilatasi gimana caranya. Berarti bab ini nih kita akan mempelajari pola-pola perubahan titik dan pola-pola perubahan kurva pada macam-macam transformasi. Bisain aja tiap macam-macam ini, maka selamat sudah bab ini ya. Ditambah dengan hitungannya yang teliti tentu. Oke? Oke, gimana kalau kita mulai? Mulai ya. Transformasi yang paling sederhana adalah digeser. Digeser atau translasi. Setiap ada transformasi translasi atau pergeseran, kalau titik nanti ada X, Y menjadi berapa, berapa. Kalau kurva persamaannya ada huruf X dan huruf Y. Tiap huruf X diubah menjadi apa, tiap huruf Y diubah menjadi apa. Nah, kalau ada translasi, soal akan memberikan sepasang bilangan. Biasa pakai matriks ke bawah. Ada A, ada B. Nah, A ini pergeseran horizontal, B ini pergeseran vertikal. Ya. Kalau A-nya positif, maksudnya geser kanan, A-nya negatif, geser kiri. Kalau B-nya positif, geser atas, B-nya negatif, geser bawah. Jadi kalau soal bilang
geser 3 ke kiri, 2 ke atas. Itu maksudnya min 3, 2. Jadi A-nya min 3, B-nya 2. Oke? Oke. Jadi setiap translasi soal akan memberikan sepasang AB. Ya. Biasanya nulisnya ke bawah, namun kadang-kadang ada juga yang nulisnya ke samping. Tapi yang paling sering ke bawah ya. Nah, kalau titik, X-nya menjadi X tambah A, Y tambah B. Ya. Kalau kurva, setiap huruf X pada persamaan awal diubah menjadi X kurang A, setiap huruf Y pada kurva awal diubah menjadi Y kurang B. Oke? Misal nih, translasi 2 bin 7 mengubah 1 titik 3,2 menjadi apa? 2 garis itu salah satu kurva ya. 3x tambah 2y sama dengan 7 menjadi apa? Gampang. Jawab. Nah, ini jawabnya nih. 3,2 menjadi 3 tambah 2, min 7, 3 tambah 3. 3 tambah 2, 2 tambah min 7. Oke? 3 ditambahin 2, 2 ditambahin min 7. Berarti 5, min 5. Bisa? Jadi tinggal X-nya ditambahin A, Y-nya ditambahin B. 3-nya ditambahin 2, 2-nya ditambahin min 7. Bisa? Bisa. Terus kalau yang kurva ini, 3X tambah 2Y sama 7 menjadi apa? Jawab. 3 kurung ditambah 2 kurung sama dengan 7. Kurung ini kan bekasnya huruf X. Diganti dengan X kurang 2. X kurang A. Diganti dengan X kurang 2. Kurung ini kan bekasnya huruf Y. Diganti dengan Y plus 7. Gitu. Terus dirapihin deh. Ya, rapihin bisa ya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita langsung ke contoh soal BTA. Ya. Nih. Nah, ini nih yang tadi kakak bilang. Biasanya nulisnya A1 ke bawah ya. Titik 2,3 ditranslasi A1, jadi A ke kanan, 1 ke atas ya. Menjadi 5, B. Kata kalimat pertama ya. Kata kalimat kedua, titik A, B. Nih, titik A, B. Ditranslasi BA, B ke kanan, A ke atas. Menjadi C, D. Ya udah, berarti 2 ini kalau ditambah A mesti jadi 5. Oke, 2 kalau ditambah A mesti jadi 5. Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya 3. Oke? 3 kalau ditambahin 1 harus jadi B. Berarti B-nya 4. Berarti titik A, B itu maksudnya titik 3,4. Yang translasi kedua itu translasi 4 ke kanan, iya benar, 3 ke atas. Berarti titik C, D itu translasi 34 terhadap 43. Berarti X-nya nambah 4, berarti C-nya 7. 4-nya tambah 3. Berarti D-nya 7 juga. Jadi C7, D7. C tambah D, 14. Mudah? Mudah, ya. Coba yuk, nomor 2. Suatu translasi menggeser parabola ini menjadi ini. Translasi yang sama akan menggeser garis ini menjadi apa? Berarti pola perubahan X dan Y-nya untuk kedua transformasi ini sama. Ya. Translasi yang pertama, merubah Y sama dengan X kuadrat menjadi apa itu kata soal? Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4 bukan? Bukan, salah tulis ya. Tambah 7 harusnya ya. Ya udah kakak tulis tambah 3. Boleh? Boleh. Kan tambah 4 tambah 3 sama tambah 7. Wih, kakak sengaja. Iya, benar sengaja. Karena kakak ingin supaya huruf X di ruas kanan jadi satu buah aja. Satu kali penulisan.
Kalau kayak gini kan huruf X-nya 2 kali penulisan. Nah, supaya X-nya 1 kali penulisan, kakak bikin ini jadi kuadrat sempurna. Tahu kuadrat sempurna? Ya, cari di video kakak yang lain pengertian tentang kuadrat sempurna ya. Jadi ini 3-nya pindah ke kiri. Y kurang 3 sama dengan, nah ini. Kalau ini kuadrat sempurna, jadi X tambah 2 kurung kuadrat. Berarti Y sama dengan X kuadrat, berubah menjadi Y min 3 sama dengan X plus 2 kuadrat. Terlihat nggak polanya? Si huruf Y menjadi Y kurang 3. Berarti vertikalnya itu 3. Oke? Si huruf X berubah menjadi X tambah 2. Berarti horizontalnya itu min 2. Oke? Kan tadi tuh, transformasi kurva, nih yang ini. Digedein dulu. Transformasi kurva itu merubah huruf X pada persamaan awal menjadi X kurang A, merubah huruf Y pada persamaan awal menjadi Y kurang B. Oke? Berarti ini X-nya menjadi X tambah 2, Y-nya jadi Y kurang 3. Nah, pertanyaannya, ini menjadi apa? Ya gampang, ini berarti bekasnya X ditambah 2, ini maksudnya, sama dengan kurung besar, bekasnya Y dikurang 3, kurung besar tutup kuadrat. Oke? Nah, yang ini nih, ini bekasnya X nih. Bekasnya X kita ganti dengan X tambah 2. Oke? Yang ini nih, bekasnya Y itu. Bekasnya Y ini kita ganti dengan Y kurang 3. Karena transformasi yang sama katanya ya. Nah, transformasi yang sama. Berarti ini X tambah 2, tambah 2 lagi. Berarti ini X tambah 4. Oke? Sama dengan Y kurang 3, kurang 3 lagi. Y kurang 6, kurung kuadrat. Berarti X tambah 4 sama dengan Y kurang 6 kuadrat. Berarti jawabannya yang A. Mudah dari sekalian? Mudah ya. Jadi translasi gitu aja, gampang ya. Yuk, nomor berikutnya. Oh, teori berikutnya tentang rotasi ya. Kalau rotasi atau perputaran ya, soal akan ngasih 3 info, 1 wajib, yang 2-nya lagi opsional, dikasih boleh nggak boleh ya. Info yang wajib adalah sudut putar. Kalau nggak dikasih ya soalnya kurang lengkap ya. Yang kedua adalah arah putar. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih ya. Arah putarnya cuma 2 ya. Searah jarum jam sama berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam sama searah jarum jam. Terus kalau soal nggak ngasih, kalau nggak ngasih maksudnya berlawanan jarum jam. Oke? Jadi kalau berlawanan jarum jam itu adalah arah yang standar ya. Perputaran revolusi planet terhadap matahari, atom elektron mengelilingi inti ya. Jadi arah putar berlawanan jarum jam, misalnya penamaan kuadran nih, kuadran 1 kan di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini tuh, berlawanan jarum jam ya. Arah yang natural itu berlawanan jarum jam. Jadi berlawanan jarum jam soal nggak perlu ngasih tahu boleh, nggak boleh. Tapi kalau searah jarum jam, soal harus memberitahu. Oke? Yang satunya lagi pusat putar. Pusat putar itu kalau kita muternya tuh kayak jangka, bagian jarum yang tajamnya itu loh, ya. Jadi misalnya awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, ini namanya sudut pusat. Ini namanya titik pusatnya. Jadi, kayak gitu. Nah, sudut putarnya ini. Nah, kalau ini namanya berlawanan jarum jam, karena dari sini ke sana. Nah, ini namanya pusat putaran. Pusat putaran, kalau soal nggak ngasih tahu, boleh. Kalau nggak dikasih tahu, ya, defaultnya atau standarnya adalah 0,0. Oke? Jadi nggak dikasih tahu nggak apa-apa. Paham ya? Jadi, sebuah rotasi soal akan memberi 3 info, 1 wajib, 2
boleh nggak dikasih tahu. Jadi ingat, secara umum transformasi ada dua macam, titik sama kurva ya. Nah, kalau titik, misalnya titik X, Y dirotasi alfa derajat. Nggak usah disebutin arahnya, berarti kan berlawanan jarum jam ya. Menjadi titik, katakan P, Q. Bagaimana hubungan antara X, Y, alfa, P sama Q? Gampang, begini. P dan Q adalah, di mana P sama Q angka ya, bilangan. Bukan variabel ya, karena ini titik ya. Jadi angka yang akan jadi absis dan ordinat titik hasil transformasi atau peta ya. Ini matriks 2 kali 2 cos min sin cos. Oke? Andai ya X, andai sudutnya istimewa, tentu sudah hafal semua ya. Udah gitu doang. Gampang. Contoh nih. Titik 2,3 dirotasi 90 derajat. Menjadi apa? Udah, ini saya gitu doang soalnya. Ih, gampang. Nih, kakak jawab ya. 2,3 menjadi apa ya? Oh, cos 90 berapa? Cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1. Jadi min 1 ada template minnya. Ini 1, ini 0. Terus ini dikali XY. XY ini nih koordinat titik awalnya. 2,3. Pas kita kali, ternyata hasilnya 0 min 3. Ini 2. Harus bisa perkalian Marx ya. Udah, jawabannya min 3,2. Jadi, soal ini jawabannya min 3,2. Gampang? Nanti ini, angka-angka ini bisa ganti lagi kalau rotasinya nggak 90 derajat. Oke? Kalau rotasinya nggak 90 derajat, harus hafal sin cos sudut yang lain. Bisa semua? Bisa. Ini nggak hapus lagi ya, contohnya kegampangan. Terus, gimana kalau pusatnya dikasih tahu? Kalau pusatnya dikasih tahu, misalnya pusatnya M, N dengan pusat M, N. Nah, ini gampang, ini dikurang M dikurang N dulu, tapi nanti setelah selesai ditambahin lagi dengan MN. Gitu ya. Nih contoh lagi nih. Titik 2,3 atau nggak usah, contohnya di sini aja. Yang gini buku BA. Nah, ini ya. Titik 7,1 karena rotasi 90 derajat terhadap pusat 3,2. Berarti adalah apa nih? Misalnya adalah PQ. Seperti tadi loh, PQ itu. Ya. Berarti PQ-nya adalah, ini arahnya nggak disebutin ya. Nah, kalau arahnya nggak disebutin, berarti seperti yang udah kakak tulis. Cos min sin cos. Sebenarnya itu maksudnya berlawanan jarum jam. Kalau salah jarum jam, sabar. Nanti sebelum masuk ke transformasi yang berikutnya, kakak akan kasih tahu yang searah jarum jam. Cuman ada perbedaan dikit doang. Oke? Nah, nanti pas sebelum masuk ke transformasi selanjutnya. Jadi di akhir rotasi. Ini rotasi sejauh 90 derajat. Berarti yang tadi tuh cos min sin cos. Terus titik awalnya 71. Andai pusatnya nggak disebutin, andai ini pusatnya nggak disebutin, ya udah langsung dikali aja nih. 0 min 1, berarti min 1 depannya. Terus, jadi jawabannya min 1,7. Kalau pusatnya nggak disebutin. Tapi kalau pusatnya disebutin, lihat nih, ya. Kalau pusatnya nggak disebutin alias 0,0, tinta merahnya nggak usah ada. Cuman tinta hitam doang. Tapi kalau pusatnya disebutin, pakai tinta merahnya. Oke, ini pusatnya katanya di... Oh, ini dia dulu.
3,2. Berarti kurang 3 kurang 2 tambah 32 lagi. Oke? Kaliin deh matriksnya nih. Ini kan maksudnya 4, ini kan min 1 ya. Berarti 0 sama 1, 1. 4 sama 0, 4. Tapi ditambahin lagi dengan 32. Jadinya 4,6 atau jawaban yang E. Mudah? Mudah. Oke? Nah, sekarang gimana kalau kurva? Nah, kalau kurva itu bukan koordinat. Kurva itu bukan koordinat, tapi persamaan. Ya. Ingat tadi ya, kalau titik koordinat jati dirinya. Ya. Kalau kurva persamaan. Kalau koordinat, absis, ordinat. Absisnya bilangan angka, ordinatnya bilangan angka. Ya. Sedangkan kalau kurva, jati dirinya berupa persamaan. Persamaan itu mengandung variabel X dan variabel Y yang berupa huruf. Jadi ada huruf X, ada huruf Y sebagai variabel. Nanti hasil transformasinya juga sebuah persamaan baru. Ya, persamaan barunya didapat dari merubah semua huruf X pada persamaan awal, misalnya menjadi U. Merubah semua huruf Y pada persamaan awal, misalnya menjadi V. Nah, U sama V-nya itu polanya tiap transformasi ada keunikan. Tinggal pelajari aja. Gitu. Nah, di sini bedanya titik sama kurva, kalau kurva, minnya di sebelah sini. Oke? Nah, jadi, ini bacanya, kurva, yang persamaannya ada variabel X, variabel Y, di rotasi alfa derajat tanpa disebut arah dengan pusat M, N menjadi kurva yang FUV, maksudnya semua huruf X ubah jadi U, semua huruf Y ubah menjadi V. Ya. Maka U sama V itu dicari dengan cara UV sama dengan cos sin min sin cos. Ini variabel ya. X dan Y tinta hitam ini sama tinta ini beda. X dan Y ini angka. Karena koordinat, sedangkan X dan Y ini huruf atau variabel. Oke? M dan N yang merah emang angka, ya. Jadi, X kurang M, Y kurang N, dan jadi sama kecuali apa? Minnya pindah ke kiri bawah. Oke? Oh ya, tadi kakak bilang ya, ini semua yang ada di papan, yang ada di layar, kalau arah nggak disebutin atau berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam gimana? Nah ini, gampang tapi rentan tertukar ya. Kalau searah jarum jam, kalau titik justru minusnya di bawah gini. Jadi minusnya pindah nih, dari sini ke sini. Jadi kalau titik yang searah jarum jam, matriks ini mirip dengan kurva, minnya di kiri bawah. Demikian pula kurva yang standar yang berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam, minnya bukan di sini, tapi di sini. Di kanan atas. Oke? Kan rentan tertukar. Nah, kalau rentan tertukar, kakak punya usul. Kita belajarnya yang standar aja, yang berlawanan jarum jam. Karena berlawanan jarum jam standar ya. Kalau arah nggak disebutin pun berlawanan jarum jam. Ya udah. Namun kalau soalnya jadi searah jarum jam, kehati-hatiannya kita tingkatkan. Kemudian kita ingat yang berlawanan jarum jam ini begini yang standar. Kalau searah jarum jam berarti ditukar. Minnya bukan di sini tapi di sini. Dipindah ini untuk titik. Untuk kurva dipindahin tadi di sini jadi di sini. Oke? Ya, kita coba misalnya nomor berikutnya. Ini rotasi 45 derajat. Ya. Nah, ini searah jarum jam. Ya. Dan berpusat, nah untungnya berpusat di 00. Kalau berpusat di 00,
Berarti merah-merahnya nggak kepake, item-itemnya doang. Karena kurang 0 tambah 0 tambah 0. Oke? Nah, ini berarti X tambah Y sama dengan 0 akan dipetakan menjadi apa tambah apa sama dengan 0. Oke? Apa yang ada di kiri ini pengganti X. Kakak beri nama U. Sedangkan apa yang di kanan ini pengganti Y. Kakak kasih nama V. Oke? Di mana si U dan si V adalah, nah, kebetulan 45 derajat baik sin maupun cosnya sama-sama setengah akar 2, bukan? Kebetulan ya. Jadi, karena sama-sama setengah akar 2, kakak punya usul. Gimana kalau setengah akar 2-nya dikinin aja? Oke? Berarti ini setengah akar 2 semua kan, sin maupun cos. Cuma kalau searah jarum jam dan kurva, minusnya di atas kanan. Oke? Jadi minusnya di sini. Dia sendirian, min setengah akar 2, yang lain setengah akar 2. Ini X, Y aja. Nggak ada merah-merahnya kayak gini karena pusatnya 0. Nah, berarti U-nya siapa tuh? U-nya ini, kalau kita lihat nih, U-nya adalah setengah akar 2, ya, X kurang Y. Bisa? Sedangkan V-nya adalah setengah akar 2. Ini satu, berarti X tambah Y. Gitu. Berarti ini jawabannya nih. U tambah V sama dengan 0. Nah, U-nya apa tuh? Setengah akar 2, X kurang Y. Ditambah V-nya setengah akar 2, X tambah Y. Sama dengan 0. Oke? Rapihin. Kalau semua kakak bagi dengan setengah akar 2, ya. Ini tinggal X kurang Y doang, bukan? Kakak bagi dengan setengah akar 2. Oke? Yang ini tinggal X tambah Y doang, nggak? Karena depannya tambah, kurungnya boleh kakak hapus. Kalau depannya kurang, kalau kurungnya dihapus, hati-hati. Kalau depannya tambah, kurungnya dihapus, hapus aja, nggak ngaruh apa-apa. Oke? Sama dengan 0 dibagi setengah akar 2 tetap 0. Berarti ini Y-nya habis. Oke? Tinggal X doang. Jadi 2X sama dengan 0, itu berarti X sama dengan 0. Berarti persamaan kurva akhirnya X sama dengan 0 atau jawaban yang D. Mudah? Mudah ya. Oke, kita lanjut ke transformasi berikutnya ya. Dilatasi. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut. Gimana kalau dilatasi? Yang ketiga kita dilatasi. Bahas teorinya dulu. Tapi kakak mau copy paste dulu nih. Yang rotasi ini masih ingat ya, rotasi yang tadi. Ini kakak copy paste sebentar. Pola perubahan titik dan pola perubahan kurva untuk rotasi. Kan rotasi udah kak, mau bahas dilatasi. Iya, bener. Tapi kakak mau izin copy paste Ctrl C. Terus kakak pengen paste ke sini untuk dilatasi. Kalau dilatasi, info yang harus diberikan ada 2. Satu wajib diberikan, kalau enggak soalnya kurang. Satu lagi opsional, enggak harus. Tadi kalau rotasi 3 kan ya. Soal akan ngasih dua. Yang wajib itu adalah faktor skala. Faktor skala itu perbesarannya ya. Biasanya pakai lambang huruf K. Oke, harus nih, kalau nggak ada ya soalnya kurang ya. Yang satu lagi pusat, sama kayak rotasi. Kalau nggak dikasih, standarnya adalah 0,0. Jadi kalau tidak dikasih maksudnya 0,0. Terus dilatasi titik ini, oh ini bukan rotasi, oh ini copy pastean kan. Ini kakak ganti dilatasi. Ini juga kakak ganti dilatasi.
Jadi titik X, Y didilatasi. Awalan di, berarti disambung ya, bukan kata depan. Didilatasi dengan faktor skala K. Nggak muat ya, jadi dengan faktor skala K. Pusat M, N boleh disebutkan, boleh tidak. Kalau tidak disebutkan berarti M dan N 0. Oke? Ini juga kurva yang mengandung variabel X dan variabel Y didilatasi dengan faktor skala K. Pusat M, N boleh disebutkan, boleh tidak. Mirip dengan rotasi. Mirip, nggak sama persis. Cuman matriks ininya kita ganti. Kita ganti. Tadi kan cos min sin, sin cos, dimasukin sudutnya alfa. Kalau ini jadinya lebih mudah, yaitu K00K. Enak banget ya? K00K. Sedangkan untuk kurva, perubahan variabel X dan variabel Y mengikuti pola ini nih. 1/K, 0, 0, 1/K. Oke? Seperti biasa, dan ini berlaku untuk semua transformasi, kalau pola titik X dan Y-nya itu bilangan, berbentuk angka, ya, karena dia koordinat. Sedangkan kalau kurva X dan Y-nya ini variabel, makanya berbentuk huruf, ya. Sedangkan K, M, dan N ya angka, ya. Bisa? Cuman gitu doang ya. Gampang, ya. Nggak ada yang diubah, iya, ini doang. Nanti kalau pusatnya 00, MN-nya 00. Mudah pakai banget, ya. Jadi habis belajar dilatasi langsung rotasi, atau habis belajar rotasi langsung dilatasi, template-nya hampir sama, ya. Cuman di matriks 2x2-nya aja nih yang beda. Oke, titik 5,-2 didilatasi dengan faktor skala K pusat ini. Berarti menjadi 9,0. Berarti 9,0 itu yang kakak biasa pakai huruf P kita di hasil transformasinya. Ya, petanya 9,0 ya. Ini K00K belum tahu. K00K belum tahu. Faktor skala belum tahu ya. Tapi tetap disebutin ya. Tetap disebutin dengan huruf K. Dia memetakan 5-2 menjadi 9,0. Tapi pusatnya bukan 00. Pusatnya ada tuh. Kakak konsisten untuk pusat baik rotasi maupun dilatasi pakai tinta merah. Ya, biar konsisten. Ini pusatnya di 1,-4. Berarti kurang 1 kurang min 4. Nah, nanti ditambah lagi dengan 1-4. Oke? Berarti huruf K-nya bisa kita cari nih, faktor skalanya. 90 adalah, atau 90 nih, 1/4-nya bisa pindah ke kiri dulu. 9 kurang 1, 0 tambah 4. Boleh kan? Ini kan tambah, pindah ke kiri dulu. Ini sama dengan K00K dikali 5 kurang 1, 4. Ini berapa nih? Min 2, min 4 ya. Ini dikurang min 4, tinta merahnya kurang tegas. Min 2, min 4. Min 2, min 4 itu 2 ya. Berarti ini 4K, 2K. Setuju? K00K dikali dengan itu semua ya. Jadi ini kan 8. Ini 4. Berarti huruf K-nya 2 dong. Hore, K-nya udah tahu. Nah, transformasi yang sama, transformasi 2002 akan memetakan titik 5, min 5,2 menjadi berapa, berapa kata soal. Oke? Menjadi berapa, berapa. Karena transformasi yang sama, ya berarti pusatnya juga nggak 00. Pusatnya sama kayak yang atas ya. Pusatnya min 1, 1,-4. Pusatnya 1,-4. Berarti ini dikurang 1, dikurang min 4, lalu ditambah 1, ditambah min 4.
Dapatlah ini min 6 dikali 2, jadinya min 12. Oke. Min 12. Tambah 0. Yang ini 0. Ini 2 min 4 kan 6. Ini jadi 12. Oke. Ditambah 1 dikurang 4 dari sini nih. Jadi min 11,8. Atau jawaban yang C. Mudah? Mudah. Ayo coba nomor 6. Oh, dilatasi sampai nomor 7. Oleh dilatasi, nah ini kurva. Berarti variabel X berubah menjadi sesuatu, variabel Y berubah menjadi sesuatu. Oke? Nah, hasil perubahan X, misalnya kakak beri nama U biar konsisten, huruf Y perubahannya kakak beri nama V. Siapakah UV? UV adalah dari X dan Y, huruf X dan huruf Y yang diubah dengan pola tertentu. Di sini katanya faktor skala 2. Nah, karena kurva 1/2, 0, 0, 1/2. Oke? Kan kalau kurva 1/K, 0, 0, 1/K. Ya. Kalau titik baru K0, 0K. Oke? Lalu dikali variabel X, variabel Y, nggak jadi angka ya, dia huruf ya. Nah, dikurang, lalu ditambah lagi. Seperti biasa, pusat kakak konsisten pakai tinta merah. Pusatnya min 2, min 2. Berarti ini tambah 2, lalu min 2, min 2. Oke? Berarti si huruf U yang sebagai pengganti X itu, ya, adalah setengah, ya, setengah kurung X tambah 2 kurang 2. Boleh kakak tulis setengah X kurang 1 bukan? Tambah 1 kurang 2. Oke? Sedangkan V-nya setengah kurung Y tambah 2 kurang 2 juga. Setengah Y kurang 1. U dan V-nya seperti itu. Ini ganti ini. Berarti jawaban dari soal ini adalah U dikuadratin. Ayo kuadratin. Langsung kuadratin. 1/4 X kuadrat min X plus 1 bukan. Nih, U dikuadratin. Harus bisa aljabar SMP ya. Ini U-nya nih. V-nya dikuadratin. 1/4 Y kuadrat dikurang Y ditambah 1. Template-nya ini 0. Ini 0. Oke? Wah, nggak ada di PG. Ini sih pelajaran aljabar SMP. Sebuah persamaan boleh kiri kanan dikali yang sama. Kalau kiri kanan kakak kali 4, ini jadi X kuadrat. Oke? Ini jadi Y kuadrat. Kalau urutannya kakak ubah. Min X jadi min 4X. Min Y jadi min 4Y. 1 tambah 1, 2. Kan kiri kanan dikali 4. Oke? Ini dikali 4 jadi 8. Jangan lupa, 0-nya juga dikali 4. Wah, 0 dikali 4 tetap 0, tapi 0-nya gedean ya kan, dikali 4. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Bisa semua? Mudah dilatasi ya? Mudah. Oke, masih ada dilatasi lagi nggak? Oh, masih. Nah, setelah dilatasi nanti baru refleksi ya. Nah, polanya tetap K00 K ya, kalau titik. Kalau kurva 1/K0, 0 1/K. Oke? Tapi emang dari soalnya faktor skala pecahan. Berarti 2,4 tadi itu, yang merupakan peta, ya, yang biasa pakai kakak huruf PQ, adalah setengah 00 setengah. Ini K00 K ya, bukan. Tetap ya. Dikali koordinat awalnya adalah 4,5. Dikurang pusatnya. Ditambah pusatnya lagi. Pusatnya pakai huruf AB. Biasanya kakak pakai huruf MN ya kalau di teori. Ini berarti kurang A kurang B, ini AB. Dah,
tinggal berhitung matriks doang. Oke? Berarti ini bisa AB-nya pindah ke kiri dulu deh. 2A, 2 kurang A, 4 kurang B. Nah, ini tambah ini, ya. Jadi kiri kanan dikurang matriks AB ke bawah, ya. Nah, ini kalau dikaliin kan, jadi apa ini? 2 dikurang setengah A, kemudian boleh 2 dikurang setengah A, boleh setengahnya kali ke kiri, ya. Nah, kalau mau gampang, setengahnya kali pindah ke kiri jadi 2 gitu ya. Ini bisa 4 kurang A, 5 kurang B. Ini sebenarnya ada per 2 ya. Ini 4 kurang A per 2, 5 kurang B per 2 ya. Tapi 2-nya kakak pindah ke kiri. Sehingga jadinya ada 2 persamaan. Yang atas 4 dikurang 2A sama dengan 4 kurang A. Oh, berarti A-nya 0 dong kan? Berarti A-nya 0. Sedangkan kalau yang bawah 8 dikurang 2B sama dengan 5 kurang B. Berarti 5 kurang B ini ya. Berarti 3 sama dengan min 2B ke kanan jadi B. Berarti B-nya 3. Oke? B-nya 3, A-nya 0 disuruh tambah. B tambah A adalah 3. Jadi jawabannya D. Oke? Mudah dari sekalian? Mudah. Oke, sekarang kita ke refleksi atau pencerminan. Ya. Refleksi itu pola untuk titik sama pola untuk kurva sama. Ya. Refleksi, jadi kalau kita tahu pencerminan sumbu X untuk titik begini, pencerminan sumbu X untuk kurva begini juga. Nah, pencerminan terhadap Y sama dengan 7 kalau titik begini, untuk kurva begini juga. Cuman tetap ada bedanya. Kalau titik angka jadi angka, bilangan jadi bilangan, kalau kurva, huruf jadi huruf, variabel jadi variabel. Tapi polanya yang sama, oke? Dan kalau refleksi atau pencerminan, soal akan ngasih kata terhadap. Terhadap apa? Nah, kita agak ngapalin pola nih ya. Jadi, pencerminan terhadap sumbu X, misalnya, ya. Tadinya XY berubah menjadi, kalau kita nggak hafal, bisa bayangin sumbu X kayak gini. Saya tadi ini 2,3. Kan ke bawahnya kan? Berarti 2, min 3. Berarti X, min Y. Oke? Nah, jadi, ordinatnya jadi min. Absisnya tetap kalau penilaian sumbu X. Itu kalau titik. Kalau kurva, tinggal, ya kalau kurva, huruf X jangan diubah pada kurva asli, huruf Y diubah menjadi min Y. Oke? Kalau kurva, huruf Y diubah menjadi min Y, huruf X jangan diubah. Kalau titik, angka absis tetap, angka ordinat diminin. Gitu. Oke? Itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, mirip. Kalau titik, X, Y menjadi min X, Y. Karena kalau 2,3 ke sininya nih, min 2,3 gitu. Oke. Kalau kurva, huruf X-nya diminin, pada kurva asli ada huruf X nih, diganti dengan min X. Pada kurva asli ada huruf Y, nggak usah diapa-apain, tetap Y aja. Ya. Pencerminan terhadap Y sama dengan X, tukar tempat. Untuk titik, absis ordinat tukar tempat. Untuk kurva, variabel X, variabel Y, tukar nama. Ya. Y sama dengan min X. Mirip. Tadinya X, Y menjadi min Y, X. Dan tabelnya bisa dilengkapi, lihat di buku BTA atau di Instagram kakak juga ada. Ya. Kakak post tabel lengkapnya. Juga yang tetap perlu juga, kalau pencerminan terhadap garis vertikal A. Pencerminan terhadap garis vertikal A, titik yang tadinya X, Y, Y-nya nggak usah diubah, tetap aja Y.
Tapi X-nya berubah menjadi 2A kurang X. Kalau di kelas, bukan di video nih kakak buktiin ya. Kenapa 2A kurang X dan logis mudah ya. Ini masalah waktu karena kita bahasnya satu bab transformasi semua. Kalau bahasnya refleksi doang, mungkin kakak buktiin gitu ya. Atau di video kakak yang lain ada buktinya. Jadi kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan A atau disebut juga garis vertikalnya, X-nya berubah menjadi 2A kurang X, Y-nya tetap. Kalau kurva ya hurufnya, variabelnya. Variabel Y jangan diapa-apain, variabel X diubah menjadi 2A kurang X. Pencerminan terhadap garis horizontal atau garis Y sama dengan B. Sebaliknya, Y-nya yang diubah, X-nya jangan diapa-apain. Y-nya jadi 2B kurang Y. Ya. 2B kurang Y. Bisa semua? Bisa. Nah, kalau kurva ya kayak tadi lah, nggak usah diperpanjang lagi. Bisa ya? Agak sedikit hafalan, tapi tetap bisa ada paduan untuk menghafalnya. Yuk, coba kita lanjutin nih. Ini ada 4 titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Terhadap garis Y sama min X, absis dan ordinat tuker tempat kasih min. Itu tadi ya. Berarti 1,2 menjadi min 2, min 1. Udah nggak ada lagi. 5,2 jadi min 2, min 5. Urutan mah nggak masalah. Yang penting kan untuk B ya. Aksen. Ini 5,4 jadi min 4, min 5. Ya, jawabannya A. Gampang? Gampang. Nomor 9. Pencerminan garis terhadap garis Y sama dengan 2. Kalau garis sama dengan 2, ya, Y sama dengan 3, ya, si huruf X pada kurva asli tidak usah diubah. Tapi huruf Y pada kurva asli diubah menjadi 2B kurang Y tadi ya. 2B kurang Y. Berarti ini B-nya itu 3, berarti 6 kurang Y. Jadi ini kurva aslinya ini huruf Y dikurang sama dengan min huruf X tambah 2. Nah, huruf X yang berubah jadi tetap X nih, tetap X. Tapi bekasnya Y ini menjadi 6 kurang Y. Jadi rapihnya 6 kurang Y sama dengan min X tambah 2. Pilihan ganda menginginkan Y di depan sendiri, satu ruas sendiri. Berarti min Y pindah ke kanan dia jadi Y. Min X ke kiri jadi X tambah 6 kurang 2. Berarti Y sama dengan X tambah 4 atau jawaban yang A. Oke? Oke. Setelah ini nomor 10 transformasi linier. Oke, adik-adik sekalian. Lanjutnya transformasi linier ya. Sebenarnya rotasi, dilatasi, refleksi ya, kecuali translasi ya. Itu transformasi linier. Jadi ini sebenarnya namanya transformasi linier secara umum gitu ya. Jadi kalau transformasi linier secara umum kita singkat jadi transformasi linier aja. Itu soal harus memberikan sebuah matriks ya. Jadi yang diketahuinya sebuah matriks 2 kali 2. Misalnya ABCD. Jadi akan ada ABCD pada sebuah transformasi linier. Seperti biasa, transformasi linier itu memetakan titik menjadi titik baru, memetakan kurva menjadi kurva baru ya. Sebuah titik jati dirinya berupa koordinat angka, koma angka menjadi angka baru, koma angka baru. Oke? Kalau kurva mengandung variabel X dan mengandung variabel Y. Semua huruf X diubah menjadi apa? Semua huruf Y diubah menjadi apa? Kita namakan UV.
Nah, sebuah transformasi linear untuk mencari PQ gampang. PQ ini kali aja ABCD dengan XY, selesai. Kalian tuh. Sedangkan untuk mencari UV juga gampang. Ingat ya, U dan V bukan angka, tapi XY-XY-an ya. XY-XY-an, XY-XY-an. Nah, ini X dan Y-nya huruf ya. Ini X dan Y-nya angka. Ini inverse dari ABCD. ABCD diinversin lalu dikali huruf X, huruf Y. Oke? Masih ingat inverse kan? Jadi segininya ini adalah 1/, AD kurang BC. D sama A tukar tempat. Ini min B, ini min C, gitu. Nanti dikali X ya deh. Nah, pas dikali, nanti hasilnya kan atas ada nih, bawah ada, biasanya agak panjang ya. Karena ABCD-nya kan bilangan-bilangan yang biasa, enggak. Kalau pencerminan, rotasi kan ada angka 0-nya, ada angka 1. Kalau ini angka-angka yang random soal kasih. Jadi mungkin U-nya agak panjang, V-nya agak panjang. Nah, U ini mereplace semua huruf X pada kurva awal. V ini mereplace, ya, menimpa semua huruf Y pada kurva awal. Lalu rapihin, ya, dengan keterampilan aljabar. Oke, jelas ya? Transformasi linear secara umum atau transformasi linear aja. Nah, nomor 10. Suatu transformasi linear, jadi suatu matriks ABCD, ya, memetakan titik min 1,2 berturut-turut menjadi 3,5. Dan ini ABCD yang sama memetakan 2,-1 menjadi 0,2. Nah, ini ada dua tipe siswa. Tipe pertama ini diurai dua-duanya, nanti eliminasi, dapat ABCD masing-masing dengan menggunakan eliminasi, ya, SPLDV, ya. Nah, SPLDV-nya nanti ada dua pasang. SPLDV dalam AB sendiri dikerjain, SPLDV dalam CD kerjain, ya. Boleh begitu. Tapi yang udah kuat teori matriksnya akan memahami bahwa dua persamaan matriks ini bisa kita gabung jadi satu. Nah, bisa kita gabung jadi satu. Ini A, B, C, D. Katanya kalau dikali min 1, 2, hasilnya 35. Nah, berarti begini dong tuh. Dikali min 1, 2, hasilnya 35. Sedangkan dikali 2 min 1, 2 min 1 ke bawah, hasilnya 02. Nah, ABCD-nya bisa dicari tanpa eliminasi, ya. Tapi dengan persamaan matriks, ya. Ini kalau ada matriks P kali Q sama dengan R di pelajaran matriks untuk mencari P gimana? R dikali Q inverse. Nggak boleh dibalik ya. Berarti yang nggak kuat matriksnya pakai eliminasi aja cari ABCD-nya. Ini P-nya berarti atau ABCD sama dengan R ini 3052. Dikali Q inverse. Q inverse min 1 sama min 1 tukar tempat. 2 sama 2 dikasih min. Lalu dibagi dengan seperdeterminan. Ya. Seperapa? 1 kurang 4. Seper min 3. Oke? Ini kita kaliin nih. Set ya. Jadi matriks ABCD itu ya kita namakan matriks T deh. ABCD ini kita namakan T. Ya, atau ini udah ada nama P. P ya. Itu adalah min 1/3 dikali perkalian matriks. 30 min 1 min 2 berarti min 3 sama 0 jadi min 3. Oke? Min 6 sama 0 jadi min 6. Min 5, min 4, min 9. Min 10, min 2, min 12. Berarti P-nya ini adalah semuanya dibagi min 3. 1, 2, 3, 4. Berarti matriks transformasi linearnya sudah jelas 1, 2, 3, 4. Katanya transformasi tersebut memetakan min 3,2 jadi berapa? Ya dikali aja min 32. Ya.
Jadi P dikali min 32 menjadi berapa? Kita kali min 3 tambah 4, 1, min 9 tambah 8, min 1. Jadi 1, min 1 atau yang B. Mudah ya? Mudah. Yuk berikutnya. 11. Titik juga, bukan kurva ya. Nomor 11, ada matriks transformasi yang posisi kiri atas maka dan bawahnya masih huruf, ini udah angka. Jadi ya memetakan ini menjadi ini. Oh, ya gampang. A min 3 min 4B memetakan 51 menjadi 7 min 12. Gitu aja, ya. Huruf A dan huruf B-nya bisa tahu? Bisa, nggak perlu eliminasi, dia independen kok. Jadi gini nih, 5A kurang 3, oke? 5A kurang 3 haruslah 7, kemudian min 20 tambah B haruslah min 12. Jadi A-nya berapa? Min 3 ke kanan 10 bagi 5, 2. B-nya min 20 ke kanan 20, ketemu min 12, jadi ini min 12 apa 12? Min 12 ya. Ini min 20 tambah B, berarti 20. Coba nih, min 20 tambah B sama dengan min 12. Berarti B-nya 8. Oke? Kemudian inverse dari matriks T, ya, jadi T inverse akan memetakan 1,0 menjadi titik berapa, koma berapa, akan memetakan titik. Inverse matriks T akan memetakan titik P ke 1,0, sorry. Akan memetakan titik P yang nggak tahu menjadi 1,0. Jadi 1,0 itu petanya, yang awalnya nggak tahu, ya. Nah, kalau yang nggak tahu pelajaran matriks, ini seolah-olah T-nya harus diinversin. Padahal kalau T inverse di kiri ini yang ditukar, ya, jadi gini, A dikali 35 itu 78 misalnya. Ini sama aja A inverse dikali 78 akan jadi 35. Itu ada di matriks ya. Berarti supaya kita nggak perlu inversin, ini cukup T dikali 10, hasilnya yang mau kita tahu ini. Yang akan jadi jawaban ini. Kan ini tanda tanya ya. Jadi ini titik P nih yang ditanya. P menjadi 1,0. Bukan gara-gara T, tapi gara-gara T inverse. Berarti ya udah langsung kaliin aja, T-nya kan ada tuh. A-nya 2. T-nya kakak hapus nih. Kita ganti dengan isi matriksnya. 2 min 3 min 4 8. Oke? Jadi ini 2 tambah 0 2. Oke? Yang ini min 4 tambah 0 min 4. Jadi jawabannya 2, min 4 atau jawaban yang D. Mudah ya? Mudah. Yuk, nomor berikutnya. 12. Oh, sudah, ini berarti materi lain. Coba kakak baca. 12 tentang apa ya? Oh, ini tentang transformasi yang sampai lebih dari sekali. Ya. Jadi, kalau dalam satu soal ada 2 transformasi, ada 2 besar cara. Ya. Jadi, titik atau kurva ditransformasi, lalu ditransformasi lagi.
Dapatlah titik baru atau kurva baru. Secara umum ada dua. Secara umum ya, ntar secara khususnya masing-masing banyak ya. Yang pertama, kita cari batu loncatannya, jadi manual. Jadi ini kita kerjain seperti soal-soal tadi, udah dapet, dikerjain lagi seperti soal-soal tadi. Oke? Cara kedua, kalau kita mudah mencari T gabungannya, T komposisinya, T gabungannya, ya, ini kita cari aja. T gabungannya macam-macam tergantung T1 dan T2. Terus gampangan mana? Ya, per soal ya, tiap soal beda-beda. Jika kalau titik kakak relatif lebih senang satu-satu ya. Kalau kurva tergantung. Kalau kurva sederhana gini, y sama dengan x kuadrat doang gitu ya. Jadi kurva yang persamaannya sederhana. Kadang-kadang nyari T gabungannya malah lama ya. Kita cari ini dulu. Jadi anggap aja dua soal, ini kerjain, ini kerjain. Tapi tiap soalnya tuh mudah-mudah. Dan kehati-hatiannya lebih bagus. Oke? T gabungan kita harus tahu teorinya ya. Nah, sekarang untuk yang masing-masing sama aja nomor 1 sampai nomor 9 tadi, cuma jadi 2 kali kerja gitu ya. Untuk T gabungan paling kakak cuma ngasih tahu gini. Kalau dia translasi, lanjut translasi lagi. Translasi yang pertama AB, translasi yang kedua CD, maka anggap aja ini satu translasi tunggal, yaitu A tambah C, B tambah D. Jadi jangan anggap sebagai dua translasi, satu aja. Yang horizontal ditambahin, yang vertikal ditambahin. Lalu perlakukan seperti nomor translasi tadi. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dua-duanya transformasi linier, T gabungannya itu matriks yang belakangan, misalnya yang belakangan PQRS. Yang duluan ABCD. Harus PQRS kali ABCD. Terbalik, salah. Kalau takut atau ragu, ya satu persatu biar aman. Ya. Jadi PQRS ABCD dikerjain nih dikali. Nanti dapat matriks 2 kali 2 yang baru. Nah, kita nggak perlu nyari antaranya ini lagi. Betul loncatnya nggak perlu. Langsung dari awal ke final akhir. Oke? Yang ketiga, kalau rotasi alfa dilanjut beta, tapi sama-sama searah atau sama-sama berlawanan jarum jam. Anggap aja rotasi alfa tambah beta. Jadi, rotasi 13 derajat dilanjutkan rotasi 67 derajat. 67 apa 57? 67. 77. 13 derajat dilanjutkan 77 derajat. Sama-sama berlawanan jarum jam. Anggap aja rotasi 90 derajat. Oke? Jadi kalau rotasi derajatnya tambahin aja. Kalau sama-sama searah jarum jam, ya jadi searah. Kalau sama berlawanan. Kalau yang satu searah, yang satu berlawanan, ditambahin dulu, diselisihin dulu, ntar menang yang mana? Misalnya searah jarum jam 10, berlawanan jarum jam 100. Nah, berarti kan 90 tuh selisihnya. Menang yang berlawanan, berarti 90 derajat berlawanan jarum jam. Gitu ya. Bisa dilogikain kok. Terus kalau pencerminan terhadap dua garis sama-sama vertikal atau sama-sama horizontal, harus diperhatiin. Soal nyebutnya duluan mana pencerminannya, A dulu baru B, atau B dulu baru A. Seandainya A duluan, maka tadinya nih X, Y, menjadi Y-nya tetap kalau datar ya. Ini menjadi X ditambah 2 kali lipat jarak ini. Jarak ini B kurang A. Oke? Atau kakak perbesar. Begini. Pakai contoh angka aja ya. Tapi kalau ragu bisa satu-satu seperti soal yang tadi. Misalnya dicerminkan terhadap X sama dengan 3, dilanjutkan X sama dengan 7. Ini kan 7 kurang 3, 4. Berarti dari satu titik ini ke titik hasil cerminnya itu, X-nya ditambah 8. Y-nya tetap. Jadi, X ini ditambah 2 kali jarak cermin.
jarak cerminnya harus yang disebut, ini kalau disebutnya duluan ini baru ini, nggak komutatif ya. Dicerminkan terhadap X sama dengan 3, dilanjutkan X sama dengan 7. Berarti X ditambah 8. Tapi kalau disebutinnya 7 dulu baru 3, ini harus 3 kurang 7, jadi min 4. Berarti ini X tambah min 8. Oke? Demikian pula, kalau sejajarnya, sejajar horizontal. Ini Y yang disebutin belakangan, ini Y yang disebutin duluan. Nah, ini titik X, Y. Hasil pencerminannya, X-nya tetap. Y ditambah 2 kali jarak. Nah, jaraknya ini nggak mutlak ya. 2 kali selisih lah, atau 2 kali pengurangan. Pengurangan yang belakangan dikurang yang duluan. Oke? Jadi, misalnya di cerminan Y sama dengan 5, dilanjutkan Y sama dengan 7. Nah, berarti 7 kurang 5, 2. Berarti ini Y ditambah 4. Oke? Satu lagi. Pencerminan terhadap 2 garis tegak lurus, anggap aja sebagai pencerminan terhadap titik potong 2 garis itu. Nah, nyari titik potong 2 garis itu dengan cara eliminasi. Berarti ini kalau ada garis 1 diketahui persamaan, garis 2 diketahui persamaan, eliminasi biar dapat titik potongnya. Misalnya titik potongnya M, N. Nah, pencerminan terhadap 2 garis yang tegak lurus sama saja dengan pencerminan terhadap titik potong, terhadap hasil eliminasi ya. Kebetulan nih, kayaknya seingat kakak tadi waktu bahas pencerminan yang terhadap, nah ini nih, nah, yang ini kurang nih ya. Ini kan terhadap garis vertikal, nih terhadap garis horizontal. Nah, kalau terhadap titik A, B, baik titik maupun kurva, yang ini 2A kurang X tuh seperti ini, 2B kurang Y. Demikian pula kalau persamaan atau kurva. Oke? Oke. Bisa ya? Belum contoh soal, wajar kalau masih di awang-awang. Coba kita lihat contoh soal. Pasti jadi ngerti ya. Nah, ini ada 2 translasi. Translasi 1 ini, translasi 2 ini. Berarti kita bisa anggap sebuah translasi tunggal deh. Yaitu 2 tambah 0, 2, 0 tambah 1, 1. Jadi translasi 21. Terus ini tebak ayo. Transformasi titik atau transformasi kurva. Hati-hati. Garis itu kurva. Ya, ini titik, Kak. Ini ciri si garis. Jadi, garis yang cirinya begini. Oke? Jadi, kurva awalnya itu adalah garis Y kurang 1 sama dengan 3 kurung X kurang 2. Ini adalah template garis yang melalui 2,1 dan bergradien 3, bukan? Waktu SMP, garis melalui 2,1 dan bergradien 3, template-nya gini kan? Ya, ini kurva awal. Nah, kan ditranslasi 21. Berarti petanya atau akhirnya menjadi apa? Kurva akhirnya atau kurva hasil petanya. Si Y berubah menjadi Y-1. Di-scroll lagi ke atas ya. Gimana perubahan translasi untuk kurva? Y menjadi Y-B ya. Tapi ini ada kurang 1 yang emang asli dari soal. Sama dengan 3, ini kurung 3. Nah, si X ini berubah menjadi X kurang 2. Si Y ini berubah menjadi Y kurang 1. Y kurang 1 kurang 1, Y-2. Sama dengan 3. X kurang 2, lalu kurang 3. X kurang 2, ini kurang 2, salah tulis. Ini kan ngikutin ini tuh ya. Nah, X kurang 2 kurang 2. X kurang 4. Jadi Y-2, 3, X-4. Jawabannya yang B. Mudah? Mudah. Jadi nomor 12 ini translasi 2 buah digabung jadi 1. Yuk nomor 13. Nomor 13,
pencerminan terhadap dua garis horizontal. Y sama dengan itu garis horizontal ya. Yang disebutin duluan min 2, yang disebutin duluan 4 ya. Berarti tadinya X, Y, yang berubah X-nya atau Y-nya kalau garis horizontal. Yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Y-nya jadi apa? Y-nya ditambah 2 kali pengurangan yang belakang kurang yang duluan. Yang ini kan di belakangan. 4 kurang min 2, 6. Jadi Y tambah 12. Oke? Anda yang disebutin 4 dulu baru min 2. Y ditambah min 12, jadi Y min 12 ya. Bisa semua? Bisa. X-nya tetap nih, 2, 4, 3, tetap. Yang berubah ini, 1, 1, 6. 1, 1, 6 ini masing-masing ditambahin 12. Berarti 13, 13, 18. 13, 13, 18 itu adalah jawaban yang A. Mudah banget ya? Iya. Lanjut. Nomor 14. Bayangan 3,1 karena refleksi terhadap garis lagi. Wow, susah dong nih. Coba hati-hati. Coba bayangkan. Ini X kurang 2Y. Tanya sama adik-adik kita yang masih SMP. X kurang 2Y sama dengan 3 itu gradiennya berapa? Gradiennya setengah, ya. Tanya sama anak SMP, ya. Gradien itu kalau ada persamaan garis bisa cepet ya, tinggal lihat, nggak pakai hafalan ya, nggak pakai ngitung. Kalau garis yang ini nih, 2X tambah Y sama dengan 6, gradiennya berapa? Gradiennya min setengah. Sorry, kakak salah. Gradiennya min 2. 2X tambah Y sama dengan 6, gradiennya min 2. Nah, garis yang gradiennya setengah sama min 2, dia itu bagaimana? Tegak lurus. Nah, pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus itu bisa dianggap sebagai pencerminan terhadap titik potong kedua garis itu. Ya, berarti kita eliminasi untuk tahu titik potongnya. Nah, itu eliminasi mana? Mau yang ini dikali 2 nih. Jadi 2X kurang 4Y sama dengan 6. Kalau kita kurang 5Y sama dengan 0. Berarti ordinat titik potongnya 0. Ya. Kalau ordinat titik potongnya 0, 0 masukin ke Y, 2X tambah 0, 6. X-nya 3. Dicek ke sini, 6 kurang 0, 6. Berarti ini sama aja 3,1 direfleksikan terhadap 3,0. Gimana pencerminan terhadap titik lain? Sebuah titik dicerminkan terhadap titik lain. Baik absis maupun ordinatnya adalah 2 kali cermin kurang awal. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kurang 3, 3. Kok rumusnya nggak ditulis? Udah tadi di atas ya. Di scroll lagi ke atas ya. Maksudnya videonya dimundurin ya. Kemudian untuk yang ini 2 kali cermin kurang awal. 2 kali 0, 0 kurang 1 min 1. Jadi 3, min 1 atau jawaban yang D. Mudah bukan? Iya, kalau dasarnya sudah kuat bisa cepat. Yuk 15. Bayangan ini karena ini untung dilatasi pusatnya di 0. Dilatasi pusatnya di 0 berarti dengan faktor skala 2 ya. Perubahan X dan Y-nya menggunakan setengah 0, 0 setengah. Bisa di scroll pembahasan sebelumnya. Dikali huruf X dan huruf Y. Jadi setengah X setengah Y bukan? X dan setengah X ini mereplace huruf X di kurva awal. Setengah Y mereplace huruf Y di kurva awal ya. Berarti sebelum kemudian nih, jadi baru ini doang. Ini Y menjadi setengah Y. Sama dengan X menjadi setengah X.
dikurang 3. Jadi ini kakak pakai metode 1-1 ya. Jadi nggak langsung nyari transformasi gabungannya. Atau kalau mau dicakapin dulu, sebelum dituntasin transformasi yang kedua, boleh persamaan dicakapin dulu biar jangan ada pecahan. Kakak kali 2 nih, Y sama dengan X kurang 6. Y sama dengan X kurang 6, dengan tulisan yang atasnya itu setengah Y sama dengan setengah X kurang 3, dua persamaan yang identik. Jadi dia juga ya. Tapi kan tulisan yang bawah lebih rapi. Nah, baru dicerminkan terhadap sumbu Y. Coba di-scroll lagi pembahasan tentang pencerminan tadi. Ya. Pencerminan itu pola perubahan titik sama kurva, modelnya sama, polanya sama. Ya. Kalau sumbu Y, yang tadinya X, Y menjadi apa? Min X, Y. Demikian pula kalau kurva. Variabel X diminin, variabel Y tetap. Berarti ini kalau pencerminan terhadap sumbu Y, ya, variabel Y tetap, variabel X diminin. Berarti si X ini berubah jadi min X. Ini min 6 template asli, jangan diutak-atik. Ya. Transformasi kurva itu merubah variabel X jadi apa, variabel Y jadi apa. Konstanta yang nggak ada X-Xan, nggak ada Y-an, tetap aja apa adanya. Jadi jawabannya Y sama dengan min X min 6 atau min 6 min X. Jawabannya yang C. Bisa semua? Bisa. Ayo, nomor 16. Ini juga. Ini kurvanya sederhana walaupun ada kuadratnya, sederhana ya. Dicerminkan terhadap sumbu X ya. Baik titik maupun kurva yang tadinya XY, pencerminan itu pola untuk titik sama pola untuk kurva sama, tadi udah cerewet kakak ya. Pencerminan terhadap sumbu X itu adalah X-nya tetap, Y-nya jadi min Y. Kalau titik angka jadi angka, kalau kurva variabel X tetap variabel X, variabel Y menjadi min Y. Oke, berarti transformasi pertama ini sebelum transformasi kedua ya. Jadi baru ini doang nih. Y sama dengan 4X kuadrat berubah menjadi apa kalau dicerminkan sumbu X? X-nya tetap, Y-nya jadi min Y. Berarti min Y sama dengan 4X kuadrat. X-nya tetap X, Y-nya jadi min Y. Ini baru yang ini. Belum yang ini. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Kalau kakak scroll ke atas terlama lagi ya, ada tabelnya. Atau lihat di Instagram Nalar Kuantitatif ya, ada satu postingan yang slide per slide-nya bentuknya pola-pola perubahan pada transformasi ya. Y sama dengan X itu merubah X, Y menjadi Y, X baik titik maupun kurva. Oke. Berarti tadinya ini kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, min Y jadi min X. Minnya nggak berubah, Y-nya jadi X ya. Min X sama dengan 4Y kuadrat ya. Ada nggak? Kalau nggak ada, bisa diubah-ubah. Misalnya nih, minnya pindah ke kanan. Cek deh. Pilihan ganda yang ABC kan X sendiri. Min pindah ke kanan. Oh, ada. Apa jawabannya? Nomor 16 yang A. Gitu ya. Kalau hasil kerjaan kita nggak ada di PG, jangan langsung kita bilang kita salah ya. Cek dulu, kadang-kadang kan gaya nulis di PG-nya hasil pindah ruas, atau kiri kanan dikali berapa dulu, kiri kanan dibagi berapa dulu gitu ya. Persamaan itu nggak harus satu cara nulis ya, bisa banyak ekivalennya. Oke, nomor 17. Yuk, tuntaskan. Wih. Jadi, yang pertama ini kita translasi. Translasi berapa tadi? 1 ke kiri, 2 ke atas. Ingat, translasi kurva itu huruf X-nya menjadi X kurang A, jadi X tambah 1. Huruf Y-nya menjadi Y kurang B. Jadi 9 Y kurang 2. Jadi ini adalah persamaan dari kurva, kebetulan elips, tapi kurva apapun begitu caranya ya.
Baru sampai koma ini, belum kemudian. Kemudian rotasi sejauh 90 derajat. Ingat, rotasi 90 derajat tanpa disebutin arah berarti berlawanan jarum jam, ya. Berarti nanti kita akan menemukan sebuah pengganti X dan pengganti Y yang kakak biasa pakai huruf UV, ya. Di sini cos min sin cos, masih ingat? Cos 90 0, sin 91, tapi di template rumusnya ada min, sin 90, cos 90, cos min sin cos. Dikali X dan Y bukan angka, tapi variabel huruf, ya. Karena ini kurva bukan titik, ya. Dikurang, ditambah lagi. Masih ingat? Masih. Rotasi dengan pusat yang nggak 0,0. Biasanya tadi di nomor-nomor sebelumnya kalau pusatnya kakak pakai tinta merah. Pusatnya min 1,2. Berarti ini ditambah 1, ini dikurang 2. Ditambah min 1, yang ini 2. Nanti kita bisa dapat nih U dan V-nya, cepat kok. U itu per replace X, V itu per replace Y, gitu ya. Berarti ini 0, min 1, berarti ini jadinya min Y tambah 2. Setuju? Ini kan 0, ini min 1 dikali sini. Kemudian nih, 1 dikali X tambah 1, X tambah 1. 0 dikali ini, ya. Terus ditambahin lagi dengan min 1, 2. Berarti ini min Y tambah 1, kan min Y tambah 2 kurang 1. Sama X tambah 3. Nah, U-nya min Y tambah 1. V-nya, gitu ya. Jadi, tinggal replace aja dari sini, tapi. Panjang. Enggak. Cuman huruf X dan huruf Y aja. Huruf X ini di-replace dengan ini, U. Huruf Y ini di-replace dengan V. Gampang kok, ayo coba. 4, si huruf X di-replace dengan U. Min Y tambah 1. Min Y, coba. Min Y, 0, X tambah. Min Y tambah 2. Ya benar, min Y tambah 2 kurang 1. Min Y tambah 1. Jadi X-nya diganti min Y tambah 1 tambah 1. Gitu, kuadrat. Oke? Tambah 1 yang belakangan ini dari asli. Tambah 9. Ini Y kurang 2. Berarti X tambah 2. Terus ini, X tambah 3. X tambah 3 ini V ya. Si penggantinya Y. Nah, kurang 2 ini memang aslinya. Kurang 2. Kuadrat sama dengan 36. Berarti 4. Ini 2 kurang Y. Setuju semua? 2 kurang Y kuadrat. Ditambah 9. X tambah 3 kurang 2. X tambah 1 ya? Kuadrat. Sama dengan 36. Apakah ada di PG? Ayo cek. Kalau nggak ada, teliti lagi ininya. Kayaknya udah teliti kita. Ada. Cuman urutannya yang 9 kurung X tambah 1 di depan. Mana? Nggak, ini salah. Yang ini. Oh, tapi lain, Kak. Ini Y kurang 2. Ini 2 kurang Y. Nah, ini masalah berhitung, ya. Apakah 3 kurang 7 sama 7 kurang 3 sama? Beda. Tapi kalau dikuadratin, sama. Jadi, P kurang Q dengan Q kurang P, kalau sama-sama dikuadratin sama. Gitu. Berarti, 2 kurang Y kuadrat, karena ada kuadratnya, jika tersedia Y kurang 2 sama. Sebuah persamaan banyak banget cara nulisnya, asal mengubah dari satu bentuk tulisan ke tulisan berikutnya, tidak ada kaidah berhitung yang dilanggar, ya. Asal memenuhi kaidah berhitung, boleh diubah-ubah. Jadi jawabannya yang mudah? Mudah. Yep, 18. Peta suatu kurva oleh rotasi AC. Kalau pusat 0,0 enak ya. Kalau pusat 0,0 tuh nggak ada MN-nya nih, nggak ada nih kayak ini nih pusatnya. Bersudut 90 derajat, tidak ada keterangan berarti berlawanan jarum jam, ya.
Berarti lalu dilanjutkan ini. Ini nih dilatasi kalau pakai lambang kurung siku, kemudian ini bukan angka 0, ini huruf O sebenarnya ya. O2, O,2. Jadi ini masalah simbol ya. Sebuah dilatasi kalau digunakan kurung siku, kemudian di sini ada huruf, kemudian di sini ada angka. Nah, angka ini sebenarnya K. Sedangkan huruf ini adalah nama titik pusatnya. Jadi kalau dilatasi C3, itu maksudnya berpusat di titik C, faktor skalanya 3. Gitu. Nah, soal harus memberitahu titik C itu berapa, koma berapa. Nah, ini nggak dikasih tahu titik O. Khusus titiknya O, itu maksudnya 0,0. Berarti ini pusatnya di 0,0, faktor skala 2. Ya. Berarti kita kayaknya belum pakai yang T2 kali T1 ya di nomor sebelumnya, coba. Iya, belum ada. Belum. Iya, nanti Bu. Jadi, yang ini nih, T gabungan adalah T yang belakangan dikali T yang duluan. Contoh soal yang kita udah lakukan, selalu mencari batu loncatan ini kan. Nggak pernah langsung gabung. Ada sih yang gabung tadi, tapi yang translasi tadi ya. Yang translasi, ya, ditambah. Yang ini belum. Berarti kita gunakan cara itu. Tapi ini bukan transformasi linier, Kak. Ini transformasi linier. Transformasi linier yang A, B, C, D itu transformasi linier secara umum. Padahal rotasi itu transformasi linier karena ada sudut, ada matriksnya. Yang 0-110 itu. 0-110 itu A, B, C, D untuk rotasi 90 derajat yang arahnya nggak disebutin. Oke. Nah, yang ini 2002. Berarti kita cari T gabungan. T gabungan tadi T yang belakangan dikali T yang duluan. Matriks tidak komutatif perkaliannya. Namun kalau dalam 1-2 nomor kebetulan komutatif, itu kebetulan aja. Contoh ini pun kalau terbalik kebetulan benar. Tapi harus disiplin. T belakangan kali T duluan. Ya. 0-2, 2-0. Oke? Nah, 0-220 ini memetakan. Nah, ini hati-hati. Pertanyaannya kurva semula. Kan seharusnya begini. Seharusnya si UV yang merupakan perubahan huruf X dan perubahan huruf Y itu dikali T inverse kan seharusnya. Kalau dari tadi yang barusan kakak bahas. Untuk yang ini, nah, untuk kurva kan dikalinya T inverse ya. Ini kan UV ini. Nah, ini UV sama UV adalah T inverse dikali XY. Jadi UV itu yang hasil, XY itu yang awalnya. Dikali XY. Nah, ternyata yang dimaksud X dan Y ini adalah yang pilihan ganda, bukan yang ini. Tahu dari mana, Kak? Dari bahasa Indonesianya. Baca deh. Persamaan peta ini dilanjutkan ini adalah ini. Jadi, ini adalah hasil transformasi. Yang ditanya adalah kurva awalnya. Nah, berarti untuk mencari ininya, untuk mencari perubahan yang aslinya, ini yang tadi itu T dikali UV malah jadi XY. Jadi ini nggak perlu diinversin. Oke? 0-2, 20. Kita kali, nah kebetulan di sini yang dimaksud UV itu ini V, ini U ya. Jadi ini boleh aja deh kita ganti XY gitu ya. Jadi ini kalau ini kan UV dan XY sekedar nama. Kalau ini kakak tulis XY ini UV ya gitu. Ini kan berarti nanti XY ini milik yang hasil, UV milik yang awal. Ya, yang penting gini, harusnya diinversin kalau kurva. Kita nggak usah inversin karena nanya kurva semula. Berarti perubahannya 0-2Y.
kemudian 2X. Berarti ini nih, nggak kelihatan jelas. X ditambah 2, Y tambah, X sama dengan, X sama dengan 2 ditambah Y, dikurang ditambah sih, ini, sebentar. Dikurang, dikurang Y kuadrat. Ini bekasnya X nih. Bekasnya X kita ganti min 2Y. Terus ini dua-duanya bekasnya Y, kita ganti 2X. Berarti nanti min 2Y sama dengan 2 tambah 2X kurang. Min ini nggak ikut dikuadratin ya. Yang dikuadratin 2 ini, jadi 4X kuadrat. Atau Y sama dengan, jadi berapa tuh? Min 4 bagi min 2, 2X kuadrat. Oke? Y-nya jadi 2X, sebentar. Kemudian ini 2X jadi min X, 2 jadi min 1. Gitu. Jadi jawabannya 2X kuadrat min X min 1 yang E. Nggak boleh buru-buru ya kalau krusial gini ya. Kurungnya apanya. Kakak makanya sebentar-sebentar ngelihat lagi ada kesalahan nggak? Nggak. Yakin? Iya. Nih di bagian yang ini ya kelihatannya tadi agak tergesa-gesa. Kakak ulang ya, bukan kakak ulang, tapi bukan soal ini. Kakak bikin gini. Kalau X, Y diketahui, ini ngomong titik ya. Titik. Kemudian ada transformasi ABCD. Berubah menjadi PQ. Dan PQ ditanya, bagaimana cara mencari PQ? Gampang. PQ itu ABCD kita kali dengan XY yang angka itu. Jadi semua tulisannya angka semua nih. ABCD, XY angka semua. Oke? Nah, yang jadi masalah, gimana kalau XY yang ditanya? PQ yang diketahui. Jadi, bahasa soalnya gini. Sebuah titik ditransformasi ABCD menjadi 3,7. Berapa koordinat titik tersebut? Ya. Sebuah titik ditransformasi oleh ABCD menjadi 3,7. Berapa koordinat titik tersebut? Berarti nyari semula. Kalau nyari semula, berarti si PQ tadi yang diketahui, tapi akhir, itu kita kali dengan ABCD inverse. Jadi ABCD diinversin lalu dikali PQ, dapat titik semula. Bisa? Bisa. Demikian pula kalau kurva. Kalau persamaan awal diketahui, kemudian ada transformasi linear ABCD, berubah tuh. Huruf X menjadi U, huruf Y menjadi V. Cara mencari U dan V gimana? Cara mencari U dan V harus diinversin. Kalau kurva memang ABCD diinversin aturannya. Dikali huruf X, huruf Y. Nanti U-nya nih agak panjang, V-nya agak panjang, X-Y-X-Y-an, replace ke persamaan awal. Semua huruf X di persamaan awal diganti U, semua huruf Y pada persamaan awal diganti V. Di mana UV adalah huruf X, huruf Y begini, dikali dengan ABCD inverse. Oke? Nah, yang jadi masalah, bagaimana jika yang diketahui justru yang kanan, yang hasil. Jadi ini kakak nulisnya pakai huruf X aja ya, karena diketahui kan. Yang ini kakak namain UV, kan yang ditanya. Tapi bahasanya begini, sebuah kurva ditransformasi oleh ABCD menjadi kurva 3X tambah 2Y sama dengan 7. Jadi XY-XY-nya jelas untuk yang hasil transformasi. Justru kurva awal yang ingin kita cari. Kalau gitu, sama kayak tadi, cuman ini nggak usah pakai inverse.
Jadi A, B, C, D dikali X, Y dapat UV. Nah, UV ini mereplace huruf X dan huruf Y pada persamaan akhir nih. Dapat deh persamaan awal. Paham? Makanya ini nggak lama kalau udah ngerti itu. Ini sebenarnya nggak perlu penjelasan yang kakak kotakin ini. Sudah langsung, wah diketahui kurva akhir. Yang ditanya kurva awal. Udah, ini nggak usah diinversin. Langsung dikali X, Y. Dapat pengganti X dan pengganti Y. Rapihin deh. Gitu. Oke? Oke. Yuk, nomor 19. Ini juga yang tadi. Wah, yang ini bisa kakak hapus ya. Nggak muat hari ya. Oke, nggak apa-apa ya, dihapus ya. Mau di screenshot. Screenshot juga jelek ya. Ini coret-coretan doang. Jadi video ini harus dengar tulisan kakak juga ya, nggak bisa lihat tulisan doang ya. Tulisannya hanya pendukung penjelasan lisan. Nah ini kalau satu persatu panjang. Karena untuk cari kurva, jadi nih, X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0, kita transformasi T1 menjadi U kurang 2V tambah 3 sama dengan 0, UV-nya T1 kita inversin, kita kali X-nya dapat nih. Rapihin, nanti T2. T2 inverse lagi, wah panjang ya. Nah, lebih baik kita menganggap dua transformasi ini punya T gabungan. Oke, T gabungannya adalah yang disebutin belakangan dikali yang disebutin duluan. Tidak komutatif, nggak boleh terbalik. Nah, kali ini kalau terbalik beda. Tadi ada nomor yang atas tadi ya. Kebetulan kalau dibalik sama itu kebetulan ya. Ini 1 tambah 4, 5. Min 2, min 10, min 12. 2 tambah 6, 8. Min 4, min 15, min 19. Ini T gabungannya. Nah, perlu diinversin apa enggak? Begini. Jadi kalau titik, ini nggak perlu diinversin. Kalau titik, nah yang ini perlu diinversin. Jadi ini pakai matriks asli, ini pakai matriks inversi. Jadi yang ditanya awal, yang diketahui akhir. Kalau titik, diinversin. Sebaliknya kalau kurva. Kalau kurva, awal diketahui, yang ditanya akhir. Akhir ditanya. Nah, maka matriks ABCD-nya diinversin untuk menjadi UV. Sebaliknya, kalau akhir yang diketahui, ditanya kurva awal, persamaan awal apa? ABCD-nya ini langsung dikali XY, dapat UV, langsung nge-replace tanpa inverse. Ya. Seperti nomor 18. Nah, ini secara bahasa gimana? X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0, ini kurva awalnya atau akhirnya ya? Bayangan ini oleh akhirnya, berarti nanti akan menjadi U dikurang 2V tambah 3 sama dengan 0, cuman U dan V-nya belum kita cari. Perlu diinversin? Iya. U dan V-nya perlu inverse, seper min 95 tambah 96. Cakep ya. Ini min 95, min 96. Min 95 tambah 96 kan 1 ya. Min 19 sama 5 tukar tempat. 12, min 12 dikasih min, 8 dikasih min. Dikali XY. Berarti U yang akan menjadi pengganti X adalah min 19X tambah 12Y. Gak muat sini ya. Min 19X ditambah 12Y. Ntar kakak zoom ya. Sedangkan V pengganti Y itu adalah min 8X tambah 5Y. Min 8X tambah 5Y. Nah, kita perbesar yang ini. Untuk X, di sini min 19 buah, di sini plus 16 buah. Ya, min 2, min 8 kan plus 16.
Min 19 plus 16 berarti min 3 totalnya. Min 3 buah X. Oke semua? Untuk Y, di sini 12 buah. Ya. Di sini min 2 sama plus 5 min 10. Berarti plus 2Y. Plus 3 emang nggak ada temennya. Udah, itu jawabannya. Kalau tidak ada di PG, seperti biasa. Sebentar. Ini min 3X semua udah sama. Tapi kalau min 3X di sini harus plus 2Y. Oh, sudah ada. Langsung jawabannya C. Ya. Oh, ini jelas salah. 2X harusnya min 3X. Ya. Tapi kalau ada pilihan nggak ada depannya 3X, jangan langsung dianggap salah dulu ya. Dicek dulu. Ya. Tapi kalau pilihan ganda depannya nih 2X, udah pasti salah. Karena koefisien X, kalaupun dikali itu jadi min 3. Ya. Min 3 jadi 3 kalau dikali min 1. Oke, itu nomor 19. Sekarang nomor 20. Oh, agak beda sedikit. Nah, ini ada teori yang khas nomor 20. Kak, sedikit agak mengkoreksi, tapi sedikit aja. Ya. Di awal pembahasan tadi bahwa transformasi itu titik sama kurva. Sebenarnya sih enggak perlu dikoreksi. Kurva kalau tertutup atau titik kalau dihubungkan kan ada luas. Ya berarti nggak dikoreksi. Emang yang tadi titik transformasi itu titik sama kurva ya. Cuman kurva kalau tertutup ya kayak lingkaran, persegi panjang ya, segitiga atau titik-titik dihubungkan kan ada luas. Ada luas. Kalau dia ditransformasi yang matriksnya ABCD, ini nggak harus transformasi linear yang angka ABCD-nya random loh. Kayak pencerminan kan ada ABCD juga, rotasi ada ABCD-nya juga ya. Nah, cuman ABCD-nya ada template-nya ya. Menjadi bidang baru yang luasnya L2. Nah, ada pembuktiannya cuma nanti panjang. Luas yang kedua itu adalah determinan dari matriks ABC tadi, tapi dimutlakin. Jadi kalau determinannya min, ya diubah jadi plus. Dikali L1. Misal, ini ABCD-nya 3217. Berarti determinannya berapa tuh? 21 kurang 2, 19 ya? Nah, berarti luas 2 ini 19 kali luas 1. Demikian pula andai, ini kebetulan yang plus ya, andai determinannya min, ya pengalinya plusnya. Gitu. Oke? Kemudian, karena rotasi, kenapa dihapus? Ya nggak apa-apa ya. Ya ditulis ulang. Itu kan penting kok dihapus. Luas yang kedua adalah harga mutlak dari determinan T dikali luas pertama. Ya. Jadi cari determinan dari T-nya. Nah, begini. Rotasi, refleksi, apalagi? Rotasi, refleksi, termasuk pergeseran, ya. Itu nggak merubah luas. Benda digeser, diputar, dicerminkan, luasnya nggak berubah. Luas berubah hanya kalau transformasi linear yang matriksnya diberikan atau dilatasi ya. Kalau dilatasi yang tadi di scroll lagi atas itu K00K nggak ikan nggak? K00K ya. Berarti kalau L1 menjadi L2 karena dilatasi dengan faktor skala K, luasnya jadi K kuadrat kali. Jadi ini ada luas 1. Didilatasi dengan faktor skala 5. Ini luasnya menjadi 25L. Kok bisa begitu? Karena dilatasi itu matriksnya K00K. Determinannya K kuadrat kurang 0. Ya, sama dengan rumus ini. Determinan T dikali luas awal sama dengan luas akhir. Oke? Nah, jadi yang luasnya membesar mengecil atau berubah, transformasi linear yang matriksnya diberikan sama dilatasi. Ya. Rotasi, refleksi, translasi nggak merubah ukuran ya. Nalarnya juga kelihatan ya. Diputer masa jadi gede gitu ya. Kalau dilatasi secara nama aja perbesaran ya. Berarti yuk kita kerjain. Ini berarti
soal ini, ada titik ABC, berarti membentuk segitiga. Luasnya berapa tuh? Nyari luas juga kalau titiknya random, kakak ada caranya loh, cuman di video lain deh, nggak di video ini. Kebetulan di video ini titiknya nggak random, lihat deh. 1 min 1, 5 min 1, sama-sama min 1, berarti AB dalam sebuah garis horizontal. 1 min 1, 5 min 1, ordinatnya sama-sama min 1, berarti dalam sebuah garis rata, datar, horizontal. Sedangkan ini 3,1 di atasnya. Berarti alas segitiga tersebut ini nih. Dari 1 sampai 5, 4. Tinggi segitiga itu ini. Dari Y sama dengan min 1 sampai Y sama dengan 1, 2. Oke? 1 ke 5, 4. Oh, sorry. 1 ke 5, kakak tadi bilangnya 4, nulisnya 5. 1 ke 5 itu 4. Berarti luas awalnya adalah setengah dikali 2 dikali 4 sama dengan 4. Nah, luas akhirnya dia didilatasi dengan faktor skala 3, ya, 3003, berarti determinannya 9 kan? Lalu rotasi. Dirotasi nggak merubah ukuran, didilatasi merubah ukuran menjadi kuadrat kali lipat. Berarti 9 kali lipat. Berarti luas akhirnya 9 dikali 4, 30. Nah, jawabannya yang D. Mudah ya? Mudah ya. Buka lagi channel kakak di Nalar Kuantitatif, ya, channel YouTube. Cari playlist transformasi. Banyak contoh-contoh soal yang pengembangan dari soal-soal yang 20 nomor ini, ya. 20 nomor ini masih dasar-dasar. Jika terasa, terlalu mudah nih kak, buka channel kakak dan lihat di playlist transformasi. Semoga kalian sukses. Tetap semangat!